Anda kembali di Indonesia Update, Saudara. KMP Tunu Pratama Jaya membawa puluhan penumpang dan belasan anak buah kapal. Kita akan ulas kembali sejumlah data terkait insiden tenggelamnya kapal ini. Kapal KMP Tunu Pratama Jaya membawa total 53 penumpang dan juga 12 ABK ataupun anak buah kapal, serta total ada 22 kendaraan yang dibawa oleh kapal ini. Dan berikutnya kita lihat seperti apa kronologis tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Saudara. Insiden ini bermula saat kapal melakukan bongkar muat di pelabuhan LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada pukul 22:28 waktu Indonesia Barat malam. Kapal kemudian baru berangkat menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali pada 22:56 waktu Indonesia Barat. Namun hanya berselang kurang lebih setengah jam kemudian kapal mengalami gangguan di tengah pelayaran dan meminta bantuan. Itu terjadi tepatnya pukul 23:20 waktu Indonesia Barat. Dan 15 menit kemudian, tepatnya pada pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, kapal pun mengalami blackout atau mati total di perairan Selat Bali. Dan tak lama kemudian kapal terbalik dan akhirnya tenggelam. Berikutnya kita lihat KMP Tunu Pratama Jaya ini berjenis kapal Roro GT 734 yang dibuat ataupun diproduksi sekitar 15 tahun lalu, tepatnya di tahun 2010. Kapal ini, Saudara, memiliki panjang 63,3 meter dan juga lebar 12 meter dan draft sepanjang 2,5 meter. Draft itu adalah titik dari lunas ataupun titik terendah dari kapal dan dihitung secara vertikal pada titik air yang mengenai kapal. Dan, Saudara, kapal ini dapat melaju dengan rata-rata kecepatan pada 4,3 knot, namun dapat mencapai kecepatan maksimal di 7,1 knot. Saudara, proses pencarian terhadap 30 korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terus dilakukan. Kita akan perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV, Hernawan Mustika di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Hernawan, kabarnya ada penambahan jumlah korban meninggal yang berhasil dievakuasi. Apa ini benar? Ya, selamat sore Iksan dan juga saudara. Bisa kami laporkan dari ASDP Ketapang, Banyuwangi. Saat ini korban meninggal dunia bertambah 5 orang yang sebelumnya diberitakan dan didata ada 4 orang. Sementara yang ditemukan masih dalam catatan 31 orang. Sementara juga kami laporkan juga bahwa saat ini kondisi cuaca antara pelabuhan Ketapang hingga Gilimanuk berangsur kembali normal meskipun masih terjadi angin kencang dan gelombang tinggi. Seperti itu. Hernawan, kalau sebelumnya disebutkan ada 30 orang yang hilang dengan bertambahnya 1 korban meninggal ini, artinya masih ada 29 korban hilang lagi yang harus dicari. Seperti apa proses pencarian di sana? Dapat kami laporkan juga tim Basarnas gabungan saat ini melakukan proses pencarian di sejumlah titik yang belum bisa kami rinci karena memang kondisi petugas sudah berada di tengah lapangan, di tengah laut dan juga. Jadi proses pencarian terus dilakukan untuk menemukan para korban yang belum ditemukan. Seperti itu, Isan. Apa yang menjadi tantangan para petugas di sana? Dari pantauan kami yang menjadi tantangan yakni adanya gelombang tinggi yang disertai angin kencang karena memang diketahui Selat Bali antara Ketapang menuju Gilimanuk ini memang dikenal dengan adanya angin kencang serta gelombang yang tinggi yang bisa membahayakan keselamatan perahu atau kapal yang melintas. Oke, Hernawan, apa ada upaya untuk perluasan titik pencarian di Selat Bali? Ya, untuk titik pencarian terus dilakukan oleh petugas gabungan yang kami ketahui perluasan masih terus dilakukan, tetapi juga melihat kondisi cuaca yang terjadi saat ini.
Baik. Bagaimana dengan keluarga korban, Hernawan? Apakah masih banyak yang menunggu di pos? Posko Ketapang Banyuwangi, sejumlah keluarga masih terus dilayani oleh petugas di posko, baik itu untuk mendata ataupun mencari informasi keluarga yang sebagian besar menanyakan keberadaan dan keselamatan keluarganya yang menjadi penumpang di kapal tersebut. Oke, terima kasih Hernawan Mustika, korban meninggal KMP Tunu Pratama Jaya dipastikan bertambah menjadi 5 orang pada saat ini. Terima kasih Hernawan Mustika melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih Hernawan.